Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, katanya ini pahlawan 212. Lebih semangat lagi. Saya juga ikutan, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat sekalian, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir di sini. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah ditakdirkan berjumpa bersilaturahim dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan tuntunan kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu ini dengan penamalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali bertemu di sini dalam rangka milad ya. Berapa ini? Ya, bukan dalam rangka Jogokarian dari 66 sampai 2016, 1 abad, Masya Allah, 100 tahun Masjid Jogokarian. 50 tahun. 100 tahun betul? Setengah abad, maaf ya, 50. Setengah abad. Ustaz bener ya? Bukan yang salah. Bener Ustaz. Betul. Setengah abad Masjid Jogokarian. Kami di Darut Tauhid juga milad besok insyaallah di hari Senin 10 berjamaah milad ke-26. Jadi Jogokarian ini lebih banyak pengalamannya. Saya sebenarnya di sini ingin menimba ilmu di masjid ini, menimba ilmu juga dengan ustaz-ustaz di sini, Ustaz Salim dan ustaz-ustaz yang lain. Semoga kita bisa sharing ya. Hari ini Bapak Ibu semuanya, tema kali ini katanya berani nikah. Berani nikah. Acungkan tangan yang berani. Apa udah nikah belum? Nih. Akhwat acungkan tangan yang berani. Nih. Sepertinya ibu semua ya. Berani nikah muda. Ya, kita lihat aksi 212 itu beraninya luar biasa ya. Kita tampilkan Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Semuanya beres, semuanya Allah kasih anugerah karunia yang luar biasa. Semoga kita juga bagi yang ingin ya, bagi yang bercita-cita mendapatkan pasangan yang solih, bagi yang akhwat yang solihah, bagi yang ikhwan, maka tentunya kunci yang pertama adalah ketenangan ya. Kunci yang pertama adalah ketenangan. Tenang ya. Berani, tetap tenang. Berani itu harus ada ilmunya, jangan asal berani aja ya. Berani itu ada ilmunya ya. Tadi karena diminta oleh moderator, insya Allah akan berbagi ya, akan sharing. Ini bukan keberanian, tapi sama-sama ya bagi seorang ikhwan kita harus tampilkan sikap berani ini dalam bahasa Arab syaja'ah. Siap? Setuju? Setuju. Ikhwan siap menikah? Ya, alhamdulillah. Sikap berani. Allah sebutkan, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dalam surat Al-Fath, surat kemenangan, Allah menyatakan, Allah berfirman bahwa Allah lah huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi penting sekali ini masalah sakinah, masalah ketenangan, masalah kedamaian hati, ketenangan hati ini menjadi satu prioritas. Ketika kita ingin memperjuangkan suatu, tenang gitu ya. Kalau grogi, kalau tidak tenang, maka akan beda hasilnya. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, tujuannya apa? Ketika kita tenang, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah akan tambahkan keimanan. Yang sudah ada, iman yang sudah ada ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Kalau kita main jet coaster, kalau tidak tenang, pusing. Tapi kalau tenang, walaupun dada kita adrenalin kita wah kemana, tapi dengan ketenangan, wah insya Allah. Bahkan kita melihat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua karunia Allah diberikan bagi orang-orang yang tenang. Berarti dulu waktu di Kisban itu tenang saja. Baik, itu lebih dahulu. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Jadi kunci adalah tenang. Nanti kita akan coba bahas sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi pegang terlebih dahulu itu wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Ya, hafalkan ayat ini. Silakan. Silakan. Bunda mau membuka dulu ya. Jadi kita bukaan-bukaannya, ya. Siap? Siap, ya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan ya di dunia ini. Hanya pertemuan di syurganya lah yang kekal. Maka beruntunglah bagi siapapun yang menjadikan setiap pertemuan itu jalan untuk bertemu lagi di syurganya. Pertemuan ketika nanti pernikahan, pertemuan nanti kita ketika silaturahmi dengan orang tua, termasuk salah satunya pertemuan di majelis ini, pertemuan di Joko Karyan saat ini gitu. Maka teman-teman, khususnya untuk akhwat, ayo bismillah kita luruskan niat. Hadir di sini tidak hanya untuk supaya saya dapat suami yang soleh, supaya saya terlihat ini itu. Bismillah, saya hadir di sini, saya ingin mempersiapkan diri agar semoga bisa jadi amal soleh tabungan kita nanti di akhirat. Karena sebenarnya ketika kita mencita-citakan sesuatu, belum tentu sesuatu itu yang kemudian hadir duluan kita temui di dunia ini. Bisa jadi kematian duluan. Jadi khususnya para ahwat, bismillah kita menggunakan pakaian tertutup, kita berusaha menambah ilmu, hadir di majelis ilmu dan lain sebagainya. Bismillah untuk bekal kita nanti di akhirat gitu ya. Setuju? Setuju. Aduh, mohon maaf nih karena sebenarnya dicampur jadi agak terbatas gitu. Kalau harapannya kita di sini bisa lanjut ya silaturahminya, tidak hanya di sini seperti itu. Tadi ditanya tentang berani menikah muda. Kenapa berani menikah muda? Boleh sedikit sharing tentang nasihat orang tua? Ya, nasihat orang tua. Jadi dulu Ica termasuk remaja yang galau juga. Tentang remaja masa kini, tentang kok pacarannya seperti ini, kok pergaulannya seperti ini. Jadi kita teh sebagai wanita tuh harusnya seperti apa gitu. Akhirnya dilihat, terus mencoba menyelami dunia, menghafal Al-Quran. Oh ternyata Masya Allah, Al-Quran sangat memuliakan wanita. Kenapa? Sampai ada dikhususkan untuk wanita itu 2 surat ya, surat An-Nisa dan At-Tahrim.
kenapa ya Allah sampai pakaiannya jadi diatur dan lain sebagainya, bagaimana menjaga dirinya, bagaimana bertutur kata dan lain sebagainya. Salah satunya ternyata wanita diamanahi rahim. Wanita diamanahi rahim yang kemudian Allah titipkan generasi penerus yang bisa menjaga agama Allah. Ada seorang guru Al-Quran, beliau menasihati begini, ulama kekasih Allah, pemimpin besar dunia akan lahir dari seorang wanita yang imannya teguh dan tercahayai Al-Quran. Maka akan terbentuk dalam diri wanita itu ketika pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, tangannya dijaga, langkahnya dijaga, DNA yang baik. Maka akan lahir pula anak yang baik. Maka berbuat baiklah kepada anakmu sebelum anakmu lahir. Nah, Masya Allah di situ, wah saya sebagai wanita bagaimana nanti mengandung, menyusui, menjadi guru pertama. Nah, di situ bagaimana kita kemudian menjaga diri. Nah, Mama juga pernah menasihati, udahlah Cak, mohon maaf ya ini kalau ada yang sudah pernah mendengar, udah Cak, jadikan penantian Ica itu penantian suci yang hanya mengharap ridho Allah. Hingga akhirnya nanti Allah pertemukan dalam ikatan suci, pertemuan suci dan cita-cita suci. Insya Allah dialah jodoh dunia akhirat, jodoh pilihan Allah. Pertemuan suci apa? Pertemuan yang ikhwannya itu memang niat serius, tidak niat untuk mengajak maksiat atau hal-hal lain yang tidak semestinya, yang suci dari apa yang tidak Allah suka. Ikatan suci pastinya ikatan halal ya, mitsaqan ghaliza, yang ikatan itu, perjanjian itu tidak hanya untuk di dunia tapi perjanjian dengan Allah juga untuk nanti di akhirat. Dan terakhir cita-cita suci tadi, cita-cita yang sama-sama ingin berkumpul di surganya kelak. Maka nanti ketika penantian ada yang kok sebelum penantian udah ngajak maksiat, padahal kita harusnya mencari kepala keluarga yang kemudian bisa membantu kita, ku ampusakum wa ahlikum naro, mencari kepala keluarga yang bisa menjaga kita dari siksa api neraka. Maka nanti akhwat kalau sebelum nikah ada yang ngajak, kok sebelum nikah aja udah ngajak ke neraka, gimana nanti setelah menikah kalau tidak taubat ya. Setuju? Setuju ya gitu. Terus kata bapak, udah Cak, jangan jatuh cinta dulu sebelum tahu siapa yang harus dibangun. Nanti aja insya Allah membangun cinta lebih indah daripada jatuh mah sakit, katanya kayak gitu ya. Gitu, jadi semangat akhwat semua, kita mulai detik ini semangat baru. Yang punya masa lalu, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sama nanti teh lupa, jatuh, ya hilaf lagi, ya kepikiran lagi, tergoda lagi dengan virus merah jambu. Bismillah, minta tolong terus ke Allah, datang terus ke majelis ilmu, cari sahabat yang bisa saling menguatkan. Bismillah, kita berjuang sampai ke sana. Kita mencari seorang ikhwan yang agamanya baik, karena insya Allah ketika agamanya baik, dia tahu bagaimana cara memuliakan wanita. Memuliakan wanita tidak hanya mulia di dunia yang kemudian dieluk-elukan atau seperti apa ya gambaran kita, tapi beliau bisa menjadikan wanita kesayangannya itu mulia juga nanti di akhirat gitu ya. Dan kata bapak, ketika nanti kita memilih ikhwan yang agamanya baik, insya Allah ketika pun dia mencintai, dia akan memuliakan sebagaimana tuntutan Allah dan contoh Rasulullah. Dan ketika pun nanti diuji dengan kejenuhan atau apa, dia tidak akan pernah menzolimi, karena agama, karena perintah Allah tidak pernah menyuruh untuk seorang lelaki itu menzolimi seorang wanita. Begitu ya, segitu dulu aja. Tes, ada pertanyaan lagi? Cek ya, Masya Allah. Nah ini mungkin banyak yang mungkin akhwat nih, ikhwan atau ikhwan ya, terutama ikhwan yang dulu yang belum nikah nih ya, mungkin masih takut nikah nih. Nah dulu sudah waktu kan dengar nih Sat nih, Afan nih Sat ya. Dulu sebelum ini kan tadi niatnya sudah diluruskan ya, niatnya teman-teman kita nyari sakinah, mencari ketenangan itu dengan cara yang benar seperti itu Sat ya. Tetapi ini tadi yang waktu pengalaman
jenengan nih pengalaman Ustadz Yusuf ini dalam dulu sebelum menikah. Kok jadi saya yang tanya ya? Ya tapi ini Ustadz, bisa disaringkan kepada ikhwan-ikhwan yang ada di sini nih Ustadz. Tips-tipsnya nih, waktu tips-tipsnya kemarin dulu biar bisa dimudahkan nih nikahnya gimana atau biar berani nikah atau gimana Ustadz? Baik, terima kasih. Saya masih belum lihat nih mana sih yang ikhwan yang belum menikah, acungkan tangan. Mana? Masya Allah. Masya Allah. Bapak ikut ngacung Bapak. Baik. Terima kasih. Mohon maaf ya Bapak sekalian. Mungkin bagian akhwat, saya bagian ikhwan gitu ya. Enak ya. Baik, mohon maaf memang karena diminta panitia untuk sharing gitu ya. Niatkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi memang tugasnya menceritakan yang saya ceritakan. Mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah melihat ya, katanya ada di YouTube katanya ya pernikahannya. Ya demikianlah pernikahan yang sangat singkat. Pernikahan yang saya juga tidak kebayang itu nikah saat itu. Ya, tidak kebayang. Masya Allah. Ya, karena memang secara target itu sekitar lama lagi lah gitu kan. Oh gitu. Tapi Allah percepat ini Ustadz ya? Dipercepat. Masya gitu. Allah. Pengen dipercepat Ustadz? Kenapa lama? Sebenarnya targetnya cepat. Oh gitu. Cuman karena gagal terus makanya akhirnya saya udah targetnya lama aja lah gitu kan. Oh gitu, Masya Allah. Karena sebenarnya saya juga gagal terus gitu. Jadi yang Teh Ica ini setelah ta'aruf yang ke-7. Masya Allah. Teh, Afan, Teh Ica tahu ini soal ini Teh? Sudah Masya tahu, Allah, sudah diizinkan. Ya. Masya Allah. Jadi berani intinya berani ya. Jadi ahwat ini gagal lagi, ahwat ini gagal lagi 6. Ya sudah saya ketika mau ke-7 ya Allah pasrah ya Allah. Ya Allah pasrah gitu kan. Jikalau engkau menakdirkan Siti Hajar kemudian bolak-balik Safa Marwa 1 kali 2 kali sampai 6 kali. Masya Allah. Semoga ini yang ke-7 sama seperti Siti Hajar. Air zam-zamnya ternyata keluar di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Saya berdoa semoga betul ya Allah jodohnya juga tidak jauh-jauh yaitu di sini ya Allah di pesantren Darut Tauhid gitu ya. Masya Allah Akbar ya. Baik ya gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. Jatuh bangun awalnya ya karena saya saat itu memang masih mahasiswa tingkat 4 ya dari mulai pertama pencarian yang pertama itu. Alhamdulillah ketika menikah ini setelah selesai kuliah dan kuliahnya saya lama 6 tahun. Masya Allah. Ya, 6 tahun. Dilama-lamain ya. Iya. Tapi sahabat jangan mengikuti saya ya karena ada beberapa kondisi yang luar biasa saat itu. Jadi ketika pertama kali memang ingin menikah itu sebenarnya sudah ada mimpi awalnya. Jadi awalnya mimpi. Mimpi apa Ustaz? Boleh diceritain itu? Boleh, iya. Jadi ini juga poin penting sahabat sekalian, ketika memang kita sudah niatkan untuk menikah, maka kita harus bisa mempelajari tanda-tanda Allah untuk kita, gitu ya. Kita harus bisa mengamati tanda-tanda Allah untuk kita. Walaupun istikharah itu hasilnya tidak hanya mimpi, ya, kebulatan tekad itu juga merupakan tanda istikharah, gitu ya. Kita istikharah 2 rakaat sholat doa gitu kan ya, kok enggak mimpi-mimpi? Tapi ya bukan seperti itu, karena tidak hanya mimpi, sekali lagi hasil dari istikharah itu. Alhamdulillah. Tapi saat itu saya bermimpi walaupun saat itu belum berani. Jadi sebenarnya saya rada kaget dengan tema ini karena sebenarnya saya termasuk orang yang belum berani saat itu ya. Belum berani. Jadi mimpinya sih sebenarnya sudah 1 tahun sebelum pernikahan. Masya Allah. Mimpinya itu. Tapi saya tidak berani, udah ke awat yang lain aja lah, khawatir bisi kawalat gitu ya, anaknya kiai bahasa Sunda mah. Tahu kawalat? Oh nggak tahu lah saat masa kita tahu. Baik. Apa ya kawalat itu ya? Ya gitulah ya. Akhirnya ya ketika mimpi itu saya simpan aja, nggak berani terus itu. Untuk mengungkapkan tidak berani. Jangankan itu untuk sharing ke teman aja nggak berani. Nah, karena teman-teman saya di Darut Tauhid nanti bisa dilaporkan ke kiai. Oh iya, nanti bisa di DO ya Ustaz ya? Iya. Masya gitu Allah. Ya. Jadi saya
aduh terkungkung dengan pikiran ini gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enggak berani gitu, enggak berani. Saya bingung dengan mimpi ini. Kedua kali datang lagi dalam mimpi. Mimpinya tahu? Ceritakan tidak? Boleh? Iya. Boleh, Ustaz. Boleh ya? tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh, Ustaz, boleh ya. ya. Afan, Jadi Ustaz. diizinkan ya. Mimpinya beliau ya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tahu? Tahu, Ustaz? Tahu ya. Tahu banget. Saya bingung menyebutnya. Kalau sebelumnya saya panggil Ya, AA, AA. sekarang panggil Abah. Abah. Abah Gim. Abah Gim, ya. Abah. Abah Gim. Baik, saya flashback sebelum menikah saja ya, sehingga enak panggilannya AA. Oh iya. Ketika pertama kali saya didatangi oleh AA, gitu ya. Datangi dalam mimpi, bukan datangi langsung, dalam mimpi. Sampai sekarang mimpinya juga jelas bahwa adik mau pesantren di sini saja, istiqomah gitu ya, jangan kemana-mana. Kalau perlu nikah sama anak saya gitu. Masya Allah, langsung di. Bangun-bangun bahagia. Masya Allah. Boleh, Ustaz ya. Ya Allah, Ustaz, mimpi saya hitam semua, Ustaz. Tahu-tahu udah terang. Alhamdulillah. Ya kan bangun-bangun alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mimpinya itu setelah berbulan-bulan tidak pernah diceritakan gitu kan, ke teman, ke guru saja nggak berani gitu. Akhirnya memang perjalanan diteruskan dengan ada keberanian untuk cerita ke teman dan ke guru yang amanah ya. Ini kata kunci juga, harus cari teman dan guru yang amanah. Catat. Gitu. Jadi amanah, boleh curhat dan sebagainya, tapi kalau teman ini tidak amanah berbahaya. Wah. Gitu ya. Jadi harus yang amanah, betul-betul amanah dan menginformasikan yang terbaik seperti itu. Cerita ke guru, kemudian guru istikharah dan sebagainya memerintahkan untuk maju saja. Walaupun secara pikiran saya tidak mungkin gitu ya. Seorang santri melamar anaknya kiai. Masya Gitu. Allah. Saat itu. Ya sudah, gitu ya. Jadi sebenarnya awalnya tidak berani. Jadi berani itu karena terpaksa gitu ya. Masya Allah. Awalnya, tapi ya bismillah ternyata berani saja. Langsung singkat cerita itu 3 minggu sebelum pernikahan. Ceritanya bismillah saya akan berani untuk langsung saja. Walaupun nggak kenal, ketemu juga belum, ada pesantren di sini Jogja. Ini pesantren di Kerapiak beliau. Oh, Masya Allah. Ini beliau pesantren Kerapiak. Jadi bismillah ada info beliau pulang dari Kerapiak, berarti selesai. Ya sudah, saya berani untuk melamar beliau menghadap ibundanya gitu, langsung Nggak lewat ketemu saja. apa Ustadz Agim gitu enggak? Belum, karena saya belum berani Oh, kali, belum ya. berani. Belum berani. Catat tipsnya lewat ibunya. Ya. Ibunya dulu ya. Tips ini dicatat. Iya, jadi ibunya dulu. Kalau bapaknya rada gimana gitu ya. Ibunya selesai pulang dari Jogja ini, dari pesantren Kerapiak ini, alhamdulillah Allah takdirkan bisa ta'aruf, bisa langsung mengungkapkan bahwa saya ada niat untuk menikah gitu saja. Saya tidak akan tidak terbayang menikahnya kapan gitu kan. Ternyata 3 minggu lagi itu belum kebayang. Sudah hasil dari pertemuan itu, kata ibunda beliau, kalau seperti itu, kalau siap segera menghadap ke ayahandanya seperti itu. Jadi saya tiba-tiba saja ini siap gitu. Jadi seperti pejuang 212 siap, saya siap untuk datang ke ayahnya sebelum subuh. Nah, Masya Allah. Karena sekedar informasi, beliau ini sholat tahajud Ustaz ya? Iya, imam sholat tahajud, imam sholat rawatib di Darut Tauhid. Masya Allah. Kalau saya sama berarti Ustaz ya? Saya juga imam. Iya. Imam ini, makmum masbuk. Alhamdulillah. Telat gitu kan, terus diplek jadi ini. Dapat, ada yang lebih parah yang telat gitu Ustaz. Baik. Apa Ustaz? Iya. Boleh diteruskan nih? Boleh. Iya, Boleh, sambil menunggu pemateri kita yang iya, satu sambil lagi menunggu ya. Ustaz Burhan. Iya, mohon maaf nih sharing-sharing. Karena memang berani ya, ini dari sisi ikhwan harus berani nih ya. Apapun, saya termasuk orang yang tidak berani awalnya, tapi memang karena membaca tanda-tanda dari Allah ini, bismillah, ini adalah tanda-tanda dari Allah gitu ya, dipermudah gitu kan, di ibunya dipermudah, alhamdulillah. Saya awalnya memikirkan apa yang disampaikan
gitu kan. Tapi ternyata Bismillah dengan mengungkapkan lancar gitu kan. Insya Allah saya siap gitu. Kemudian besoknya sebelum subuh saya juga mempersiapkan untuk ngomong ke ayahandanya. Ini yang paling berat sebenarnya, ya, yang paling gemeternya gitu ya. Tantangan berat. Tapi saya sebenarnya terbiasa dengan beliau karena beberapa mengikuti dakwah beliau ceramah, saya ngaji. Sebenarnya saya dengan beliau dekat gitu. Tapi untuk ngomong ngelamar anaknya rada susah, keluh lidahnya ya. Gitu. Akhirnya Allah pertemukan saya di ruang mihrab di masjid. Saya kira ustadznya, Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kan, lebih ganteng konsumsi daripada ustadznya kan? Iya. Konsumsi datang langsung lihat konsumsi. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah. Jazakallah khair. Jadi Lanjut Ustadz. Allah pertemukan di masjid, ya. Saya berani saja untuk mengetuk pintu mihrab itu, mihrabnya beliau, dan ingin mengungkapkan sesuatu seperti itu. Jadi berani saja Kang. Gitu. Berarti rumor yang kemarin ini sempat baca-baca dulu Ustaz. Jadi bukan apa, kalau waktu itu kan saya pernah baca itu waktu ini di Islam Post itu kan apa agimnya yang menghitbah Ustadz Yusuf ini. Tapi ternyata di balik itu semua ternyata ada ikhtiarnya Ustadz Yusuf ini dalam usaha menghitbah apa namanya? Iya, berat itu. Sebenarnya berat ya, dari mulai sebelum ke ibunya juga berat karena pertemuan dengan ibunya dengan bapaknya itu juga sebenarnya sudah berkali-kali dan alhamdulillah itu yang berhasil gitu. Ketemu sama bapaknya sudah berbulan-bulan lamanya. Dalam gitu. rangka ingin mengungkapkan, cuman gagal lagi kan. Gagalnya gitu. Itu dalam nggak ditolak atau gagal nggak jadi nih? Gagal nggak jadi. Oh nggak jadi. Ada. Gitu. Oh. Terus kemudian gagal beliau ada agenda yang lain dan sebagainya. Gagal karena sudah komat karena kan kita iya. Oh ya. Iya. Saya sudah masuk adzan gitu ya. Jadi karena sekali lagi saya dekat dengan beliau, kamar beliau di kanan masjid, kamar saya di kiri masjid. Jadi sebenarnya dekat, mau ngomong kapan pun juga bisa gitu kan. Tapi khusus ngomong ini luar biasa pertimbangannya. Iya. Butuh banyak pertimbangan Ustaz ya. Malam itu ya, karena tadi janjinya sebelum subuh. Saya sudah mempersiapkan dari jam 1 malam. Wah, pikiran sudah mulai kacau ini. Bagaimana nih bimbang? Apa yang harus saya siapkan? Aduh, dalam pikiran mah ditulis bagaimana kabarnya Bapak dan sebagainya, basa-basi gitu kan. Basa-basinya saya. Iya. Ring dicatat di persata. Basa-basi dan sebagainya. Tapi Masya Allah. Kemudian dibuat tenang, sholat tahajud dulu ya Allah gitu kan. Kemudian ada pikiran lagi, kayaknya enak kalau misalnya ngetok, kemudian alasannya Bapak, bukan Bapak AA, mari kita tahajud bersama. Bapak jadi imam gitu kan. Jadi setelah tahajud nanti kita bisa ngomong dan sebagainya banyak, tapi itu tidak terjadi ya, hanya pikiran saya. Tak kira jadi tadi. Itu hanya pikiran saya, ya Allah. Pada intinya berputar pada ikhtiar, tapi itu juga tidak menghasilkan juga gitu ya. Tapi ya Allah gitu, zikir gitu kan, ya Allah bismillah, tenangkan. Bismillah, jam 3 pagi. Nah, ini ya, karena hari Kamis saat itu ada yang mengantarkan makanan ke beliau ya. Jadi setiap Senin dan Kamis beliau sahur dan ada yang mengantarkan. Nah, saya cegat tuh bagian yang mengantarkan. Ini strategi juga ya. Dicatat. Nanti jangan bilang nggak jadi lagi Ustaz, nanti coret lagi nggak jadi. Ya. Enggak, ini sudah yakin nih pas bismillah. Insya Allah. Ini sudah limit, udah jam 3 nih ya. Saya sebelum subuh karena targetnya. Bismillah, bagian yang mengantarkan makanan dah saya aja yang ngantar makanan. Beliau juga curiga juga sebenarnya. Dah Bismillah. Jadi saya kan ada alasan untuk ngetok pintu kan. Gitu. Assalamualaikum. Saya deg-degan juga belum dibuka. Ternyata beliau ya sedang tahajud dan sebagainya. Sudah ketukan yang ke-7 ini. Masya Allah. Istiqomah saja. Istiqomah. Iya. Sebenarnya 3 kali, karena kan adabnya 3 kali, tapi karena tekad. Memang saya lebih ngerasa ini kewajiban saya karena sudah janji sebelum subuh. Jadi saya berusaha untuk betul-betul ketemu saat itu. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah ketukan yang ke-7 dibuka. Ini makanan sahurnya. Udah terhenti sejenak gitu. Bingung juga ini. Beliau juga ikut bingung gitu? Atau enggak ketawa-ketawa. Senyum mungkin ya, senyum ya. Senyum nanti akan dijelaskan dari segi keluarga akhwatnya ya. Masya Allah.
senyum-senyum, kemudian saya mengucapkan sesuatu, ada yang mau disampaikan, udah gitu aja. Oh gitu. Udah gitu aja. Udah nggak berani, udah gini aja. Langsung Jadi ternyata pulang gitu, tertahan. Iya, Langsung? belum itu belum. Oh. Udahlah nanti aja katanya setelah subuh gitu. Yang penting kan saya sebelum sudah menyampaikan. Jadi gugur kewajiban saya. Masya Allah. Janji yang tadi ya. Alhamdulillah. Jadi beliau habis itu ada kajian MQ pagi, kajian. Habis itu saya juga menghadap lagi ke beliau, ngetok pintu lagi. Nggak jadi lagi karena beliau ada tamu. Masya Allah. Jam 6 pagi itu. Tamu sampai setengah 7. Tamu nggak pulang-pulang gitu ya. Nggak jadi lagi. Oh, nggak jadi lagi. Yang ketiga karena beliau ada pertemuan guru-guru tahfidz Al-Quran. Masya Allah. 3 kali itu. Alhamdulillah yang keempat jam 7 kurang 15. Nah ini masih ingat jamnya ya. Hari Kamis. Hari Kamis jam 7 kurang 15. Alhamdulillah ada kesempatan beliau sendiri di ruang rapat karena setelah selesai rapat dari tahfidz, kemudian saya berani. Oh, bismillah saya sudah siap, gagah, berani ini ya. Gitu. Setelah assalamualaikum, ada salaman. Saya belum mengucapkan apa-apa. Dek, mau melamar saya ya? Mau melamar anak saya Oh katanya, iya. gitu. Perlu diluruskan Ustaz ya? Perlu diluruskan. Melamar anak saya. Baik, mohon maaf ya. Saya jadi terbawa situasi. Masya Allah. Karena tegang loh. Saya bicara ini tegang jadi mengingat beliau. Baik. Saya sudah tahu dari keluarga gitu ya. Kamu ingin melamar anak saya katanya. Ya sudah, saya akan rapatkan dengan keluarga. Nanti tunggu berapa jam berikutnya. Jadi seperti itu Kang. Berapa jam berikutnya bukan Iya, berapa berikutnya. hari? Berapa jam. Jadi jam 10 hari itu juga saya diumumkan di depan majelis pimpinan Darut Tauhid. Masya Allah. Iya, karena saya aneh ya, tiba-tiba saya kan di staf Darut Tauhid, kemudian dipanggil rapat pimpinan Darut Tauhid, kemudian itu beliau mengumumkan bahwa saya diterima seperti itu dengan beberapa pertimbangan bahwa lamarannya diterima. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Belum nih. Baru lamaran diterima dan saya kaget gitu ya, dan beliau langsung menetapkan tanggal gitu. Ini lamaran diterima dan harus siap nikah, keluarga datang jam 8 pagi di tanggal 7 Maret 2015. Masya Allah. Udah kaget itu. Itu apa nih Ustaz? Tahu itu maksud dari Ustadz Yusuf itu atau memang sudah memang dari pihak keluarga, nanti mungkin dari Ustazah Ica bisa menyampaikan. Sebelumnya sudah. Jangan-jangan Ustazah Ica juga mimpi juga yang sama ya kan? Disampaikan Ustazah Agim. Nanti dilanjutkan tahu ya. Gitu. Jadi nanti dilanjutkan oleh Teh Ica. Tadi hikmahnya tadi kita sudah mempersiapkannya dari jam itu, ternyata tidak ada sama sekali ucapan yang keluar dari saya gitu kan. Cuman hanya mau membicarakan sesuatu kan, ternyata beliau sudah tahu maksud saya seperti itu. Jadi hikmahnya adalah dengan zikir kita, dengan terus tenang mengingat Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Masya Allah. Walaupun tidak seperti yang kita prasangkakan gitu, yang kita pikirkan rumit gitu ya, banyak gitu, tapi Allah mudah saja untuk membuat episode yang mudah bagi kita gitu. Masya Allah. Ikhwan, banyak-banyak zikir ya. Masya Allah. Istighfar, Kita ke ngaca istighfar. Akhwat ya, silakan. Ustadzah silakan ya. Bagaimana pengalamannya? Tadi sisi ikhwannya, ternyata ada rahasia di balik layarnya, di sisi akhwat. Oh, belum tahu tadi ternyata. Tadi pertama tentang kenapa kok disampaikan yang pernah ikhtiar 7. Memang kita udah sepakat ya, itu disampaikan saja untuk hikmah dan untuk pelajaran. Karena zaman sekarang kok dia udah taruh sama, apalagi kalau misalnya sama sahabat saya, sama ini, kok sekarang sama saya playboy banget sih, bisa kayak gitu ya. Nah ternyata tidak seperti itu. Yang Ica lihat dari suami yang namanya ikhwan, mungkin ya tugasnya mencari, kalau memang belum ketemu masa harus memaksakan pada yang memang bukan jodohnya. Nah di situ ya tidak apa-apa disampaikan, dan kita juga jangan menuntut masa lalunya sempurna, karena kita juga punya masa lalu yang tidak sempurna. Makanya Bapak pernah menasihati, yang penting nanti calon Ica itu dia punya semangat berubahnya tinggi. Percuma udah ilmunya banyak dan bekalnya banyak tapi dia tidak mau berubah, kemudian dia stuck di situ saja, dan
ya tidak mau berubah menjadi lebih baik, itu malah yang rugi gitu ya. Jadi tidak apa-apa yang punya masa lalu seperti apa, dan memang baiknya tidak diungkit ya, tapi ini memang kita sudah sepakat itu. Nah terus untuk pengalaman kisah pendeknya gitu, kemarin sampai memutuskan untuk menikah, memang setelah di banyak nasihat dari guru, dari orang tua, akhirnya memutuskan ya udah bismillah, saya pokoknya gak mau punya cinta bukan punya rasa sama siapa seorang ikhwan pun sebelum nanti ada yang sah. Oh ya, beliau berarti yang harus saya tumbuhkan rasa cintanya. Nah di situ, dan saya tulis dulu, ingat 2013 nulis insya Allah 2013 sampai 2015 menghafal, fokus membekal diri untuk jadi istri, untuk jadi ibu, untuk jadi anak yang baik dan lainnya, sampai nanti 2015 insya Allah menikah gitu. Nah perjalanan waktu sampailah di 2015, oh ini udah waktunya target saya menikah. Ya saya bilang ke bapak, Bapak Ica mau nikah, tolong carikan dan tolong istikharahkan. Kok cerahin ke bapak? Karena Ica merasa ibadahnya kurang, terus juga kayaknya tuh gak bakal netral gitu nanti ketika memilih ikhwan. Khawatir terlanjur nafsunya duluan atau terlanjur suka duluan, jadi gak, apa ya bahasanya, ya nggak objektif dalam memilih ikhwan. Akhirnya bismillah bapak istikharahkan, sempat di tengah jalan bapak negur, Ica katanya kayak gitu. Hah, kenapa bapak? Gara-gara Ica nyerahin ke bapak jadi setiap ceramah harus hunting katanya kayak gitu. Aduh. Jadi istikharahnya inget Ica terus katanya gitu. Nah di situ Masya Allah ya hikmahnya, ketika kita menyerahkan pada seseorang yang udah jelas sayangnya sama kita, beliau pasti ingin memberikan yang terbaik. Apalagi kita menyerahkan pada Allah, Allah yang tahu 24 jam apa yang kita butuhkan, Allah yang tahu 24 jam seorang ikhwan itu apa saja yang dilakukan. Kita mungkin mengagumi seorang ikhwan hanya tahu beberapa detik saja, beberapa menit saja, tapi Allah tahu 24 jam dan Allah tahu apa yang kita butuhkan itu ya. Jadi oh ya harusnya saya lebih fokus meminta pada Allah, jangan meminta pada orang tua, syariatnya lewat orang tua. Seperjalanan waktu, tiba-tiba bapak sedang umroh dan langsung nelfon ke Ica, itu sekitar setahun setelah Kang Yusuf mimpi. Tapi itu waktu itu Ica nggak tahu kalau Kang Yusuf sudah mimpi seperti itu. Bapak bilang, Ca, kok bapak istikharahin Ica mimpinya Ustadz Yusuf terus ya? Nah, bapak, Ica, keluarga gak ada yang tahu kalau beliau memang sudah berniat seperti itu. Dan sudah memimpi seperti itu, gak ada yang tahu. Akhirnya loh di situ kaget, kan nggak ada tanda suka, nggak ada tanda modus dari beliaunya dan sebagainya. Akhirnya ya tapi ya kata bapak nggak tahu, ini hanya mimpi bapak saja, ya sudah doa saja siapa yang terbaik wallahu alam. Akhirnya di situ qadarullah 2 jam 3 jaman setelah itu sahabat beliau yang amanah itu, yang baru tahu mungkin kasihan sama beliau karena sulit menyampaikan ke Ica dengan istrinya ditemani, kalau beliau bermimpi seperti itu. Loh pas bapak juga ini, kalau gitu kalau berani coba aja datengin ibu, mamah, langsung mamah ketika Ica pulang dari Jogja, jadi mamah jemput Ica dan kita berdua naik kereta. Kalau bisa temui pulang dari Jogja. Mungkin beliau dapat ide itu dari sahabatnya itu. Jadi ada 2 sisi memang yang baru diketahui cerita ini ketika sudah menikah gitu ya. Nah di situ akhirnya beliau memang datang ke orang tua, Ica ngedengerin visi misi menikah, terus wah ini memang insya Allah yang saya butuhkan, bukan hanya yang saya inginkan. Di situ ikhtiar nyari 3 hal untuk kemudian dijadikan pertimbangan istikharah. Pertama, cari temannya ketika bermuamalah, cari orang yang pernah memberikan amanah kepada beliau, bagaimana pandangan beliau, dan ketiga, cari temannya yang biasa bersafar dengan beliau. 3 itu, dan pandangan orang tua juga. Akhirnya ternyata sebelum beliau datang ke bapak memang kita sudah ada rapat keluarga, makanya bapak sudah tahu ya. Di situ kita patokannya orang tua ridho, bapak senang, mama senang, setuju, kakak-kakak, adik-adik senang, dan Ica pun tidak ada obsesi dengan siapapun. Dan bismillah saya juga yakin, ya sudah bismillah kita tunggu beliau datang ke bapak. Dan ternyata mungkin bapak kasihan juga, aduh ini kok nggak ngomong-ngomong, akhirnya bapak menyampaikan duluan seperti itu ya.
Jadi memang dari situ semua sudah diskusi, kalau memang semuanya sudah senang, insya Allah tidak ada hambatan, tidak ada lagi alasan untuk ditunda, cari waktu Bapak yang kosong. Nah, qadarullah waktu Bapak yang kosong tidak ada ceramah dan lain sebagainya itu 3 minggu setelah pertemuan itu. Nah, di situ ya udahlah, pakaian, apa hiasan dan lain sebagainya cari aja yang mudah didapat. Jadi nggak usah muluk-muluk seperti apa. Alhamdulillah qadarullah jadilah kita halal gitu ya. Jadilah akad itu dengan waktu yang singkat dan ternyata Masya Allah kita khususnya sebagai akhwat istikharah bukan hanya ketika memilih saja tapi sampai malam detik-detik mau akad itu tetap istikharah. Dan jangan sampai udah mikir nanti kalau udah nikah bakal kayak gini, sampai kebayang orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Jangan dulu seperti itu. Jadi kita fokuskan ibadah, fokuskan belum tentu ini jodohnya. Jangan sampai saya terpeleset karena ini Masya Allah misakon golizo yang sangat berat ya, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ya Allah, nanti aja kalau memang udah sah baru saya berani menata, berani bersalaman dan lain sebagainya. Sebelumnya mah fokus aja bismillah, zikir, istikharah, kalau bisa didampingi orang tua, doa terus dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang Ica dapat dari orang tua, seperti itu kurang lebih. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, cek. Ya sudah, gini aja. Oke, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman ya, ikhwan, akhwat. Di situ banyak ada ikhtiar, nggak sekedar nunggu doa, tapi ternyata perlu diikhtiarkan juga. Begitu Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Dan buat yang akhwat juga gimana Ustaz ya tadi ya? Jaga hatinya ya Ustaz ya? Jaga hatinya. Jaga hati. Ada 3 Kang. Yang pertama adalah 1 niat yang tulus, ikhlas gitu ya. Jadi kalau ingin memperjuangkan sesuatu, mobil khusus ini mau pernikahan, kita menginginkan diri kita melanjutkan ke jenjang berikutnya, khususnya itu 1 niat yang ikhlas. Betul-betul ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah. 2, sempurnakan ikhtiar. Jadi tetap harus ikhtiar ya. Ikhtiar itu amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah pasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Salam Ustaz. Masya Allah. Monggo Ustaz, duduk di sini Ustaz. Ya, sama Ustaz. Nanti kalau saya duduk di tengah dikira saya Ustadznya Ustaz. Yes. Masya Allah. Berarti ada 3 poin tadi Ustaz ya. Yang pertama luruskan niat, kemudian ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga Ustaz? Pasrahkan total, tawakal kepada Allah. Tawakal Allah. Masya Allah. Wah, ternyata luar biasa. Ini ada wejangan dari senior kita yang sudah mendahului yang sudah beritikad untuk menikah sudah, dan terbukti sudah menemukan hafizah. Masya Allah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini juga sudah hadir Ustadz kita yang jauh lebih senior ini, Ustadz Burhan Shadiq. Masya Allah. Selamat datang Ustadz. Nah. Baik, terima kasih Mas. Wah, alhamdulillah. Monggo Ustaz. Ya. Langsung. Ya boleh. Saya jadi bingung nih Ustaz. Ya. Alhamdulillah tadi sudah sharing-sharing nih dengan pasangan sejoli nih Hafizah yang dulu pernah jadi trending topik di dunia entertainment nih, mungkin di dunia medsos juga menjadi yang menjadikan semangat hero-hero pemuda ini untuk menikah yaitu. Banyak hikmah yang dari beliau bisa diambil situ. Nah, mungkin kalau tadi kita belajar tentang pengalaman nih, di mana seorang ikhwan dan seorang akhwat dalam ikhtiarnya mencari jodohnya, seperti itu. Nah, ini kita di sini sudah ada nih Ustadz Cinta nih ya. Ustadz bungkunya ini banyak tentang masalah remaja Ustadz ini, dan insya Allah kita akan di sini akan belajar dengan beliau masalah yang terkait dengan bagaimana seorang muslim ini menghadapi persiapan atau bagaimana memanage diri agar bisa menjadi berani menikah. Tidak sekedar berani, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama, alhamdulillah puji syukur kepada Allah pada sore hari ini tumblek-blek ya semua jemaah hadir di sini dalam rangka untuk mengikuti acara yang sudah digagas oleh ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita, para ikhwanuna yang ada di Masjid Jogokarian. Dan saya pikir konsep tabligh akbarnya memang komplit. Tadi pagi kita sudah dibakar-bakar semangatnya untuk menjadi generasi Al-Maidah 54 ya. Dari mulai Al-Maidah 51, 52, 53, 54 dan sekarang sore hari ditemani dengan suasana yang syahdu ya. Teman-teman di sini diajak untuk berpikir tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih sakinah. Jadi berjuang ini juga butuh sakinah. Karena kita tahu bahwa hari ini yang terjadi adalah antara ikhwan dan akhwat itu ikhwannya juga baper, akhwatnya juga baper. Masya Allah. Ketika seorang ikhwan melihat betapa kemudian hari ini buku-buku tentang pernikahan merajalela ya, memenuhi dunia pameran buku dan lain-lain, kemudian di kampus juga sudah banyak sekali akhwat-akhwat yang sudah mengenal tentang syar'i, kemana-mana bawa Quran, kemudian menundukkan pandangan, kemudian jilbabnya syar'i, meskipun setelah itu minta difoto dan diupload di Instagram, ya kan? Wah gak jadi foto nih saya nanti. Tentu saja bagi seorang ikhwan dia sangat berpikir, oh mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Masya Allah. Setiap kali lihat ada meme tentang akhwat yang menundukkan pandangan, bawa Quran, dipoto ternyata Qurannya kebalik ya kan. Pasti ikhwan mengharapkan seperti itu. Nah ini harus dibikin balance, harus dibikin imbang antara persiapan dengan pengomporan ya. Kanan kiri depan belakang kita dikompori untuk menikah muda. Cuma kemudian sayangnya tidak banyak dari ikhwan ini yang paham ya. Menikah itu bukan hanya sekedar merubah status seorang akhwat dari single menjadi menikah, tapi menikah adalah merubah dari seorang akhwat dari akhwat biasa saja menjadi akhwat yang solihah. Ya. Itu bagus tuh buat status ya. Nah, saya akan ingatkan dengan satu kisah yang terjadi ketika Rasulullah SAW bersama dengan Ibunda Zainab, Ibunda Khadijah memiliki seorang anak bernama Zainab. Zainab ini di usia 5 tahun itu sudah membantu Rasulullah, membantu Ibunda Khadijah melahirkan adiknya, melahirkan anaknya yang merupakan adiknya Zainab. Ada cowok di situ namanya Abul As, ponakan dari Ibunda Khadijah. Dia lihat Zainab tiap hari, akhirnya kemudian muncul perasaan, ya, rasa ingin memiliki, rasa yang pernah ada dan lain-lain, ya. Rasa pengen. Rasa enggak. Lalu kemudian Abul As, meskipun dia masih muda, dia gentleman abis. Dia bilang sama bibinya, "Bi, saya suka sama anak bibi. Boleh nggak saya mempersuntingnya sebagai istri saya?" Masya Allah. Ini keren nih ya. Satu hal yang kemudian harus kita tiru. Akhirnya kemudian ibunya, Ibunda Khadijah bilang kepada Rasulullah, "Suamiku, anak kita Zainab diinginkan oleh ponakanku Abul As. Bagaimana pendapat kamu? Silahkan panggil Abul As kemari." Akhirnya kemudian mereka dinikahkan, mereka menikah, mereka bahagia. Maka seperti kata hadis, tidak ada kebahagiaan. Sekali lagi, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaannya dua orang lovers, dua orang yang saling mencintai dan dipertemukan dalam pernikahan. Cie, baper cie, ya kan? Kita nggak tahu, mungkin tadi malam ada di antara kamu berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan besok sore saya ketemu jodoh saya ya Allah," ya kan? Kalau tidak ketemu tolong ya Allah pertemukan ya Allah, ya kan? Maksa-maksa Allah kayak gitu ya. Maka dari fragmen ini kemudian Abul As ya akhirnya menikah, kemudian hidup bahagia. Lalu kemudian ada satu berita yang sangat mencengangkan di mana Rasulullah saat itu diangkat menjadi Rasul. Lalu Abul As nanya kepada istrinya, "Wahai Zainab, apakah kamu sudah mendengar satu kabar besar?" "Kabar apa?" "Seluruh kota membicarakan ayah kamu. Kenapa dengan ayah saya? Ayahmu telah membawa agama baru." Lalu Zainab mengatakan, "Loh, saya sudah mendengarnya dan saya sudah mengikuti agama ayah saya. Bagaimana dengan engkau, wahai suamiku? Apakah kau juga akan mengikuti agama bapakku?" Lalu Abul As cuma diam dan kemudian geleng-geleng kepala. Setelah itu terjadi peperangan besar. Abul As ikut perang dan dia melawan mertuanya sendiri yaitu Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia ditangkap.
Ketika dia ditangkap, dia ditawan. Setelah ditawan, datang utusan istrinya Zainab mengutus seseorang untuk menebus suaminya. Lalu kemudian suaminya ini dibebaskan dengan sebuah cincin. Rasulullah melihat cincin ini menangis. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Cincin ini dulu aku berikan kepada istriku Khadijah. Lalu sekarang cincin ini diberikan oleh putriku untuk menebus pasukan kafir Quraisy ini. Bagaimana menurut pendapat kalian?" Akhirnya kemudian Abul As dilepas dan dengan satu syarat. Ya, dibisikkan di telinganya, dia pulang. Ketika dia pulang melihat istrinya sudah lama tidak bertemu, istrinya pengen mendekat kepada suaminya. Tetapi kemudian Abul As bilang, "Wahai Zainab, maaf, jangan mendekati aku. Salah satu syarat dibebaskannya aku oleh ayahmu adalah aku harus menceraikan kamu. Karena kita berdua sudah batal secara syar'i pernikahannya, aku masih kafir dan kamu masih sudah menjadi seorang mukmin." Akhirnya kemudian Zainab pergi ke Madinah. Ketika dia pergi ke Madinah, dia terjatuh, dia sakit, kemudian dirawat oleh mantan suaminya, sampai akhirnya kemudian mereka terpisah lama. Nah, disinilah kita ikut satu pelajaran berarti, bahwa cinta itu bukan modal satu-satunya untuk melakukan pernikahan. Ada satu term yang hari ini dicekokin di kepala kita, if you are not love her, you cannot marry her. Kalau kamu tidak bisa mencintainya, kamu nggak bisa menikahinya. Seolah-olah kemudian cinta itu 100% because of love. Kalau nggak love, ya Allah Ustadz, bagaimana saya hidup dengan dia, ya kan? Sering orang membanding-bandingkan antara ta'aruf dengan pacaran. Orang kemudian kita sodorkan, "Mbak jangan pacaran, ta'aruf saja." "Ustadz, bagaimana mungkin? Saya ta'aruf, tidak kenal dia, lalu kemudian saya menikah, bagaimana dengan pernikahan kita?" Sekarang kita balik, bagaimana mungkin Anda pacaran bertahun-tahun, apakah itu menjamin Anda akan mengetahui sifat-sifat dari calon suami Anda? Belum tentu juga. Makanya, tadi sudah dibahas di awal, niat itu sangat penting. Pernikahan itu adalah sesuatu yang blank, kita nggak ngerti bakalan menerima apa. Seorang yang mukmin saja ketemu sama istri yang mukminah itu pasti nanti juga ada konflik. Ya, namanya kita ini diciptakan dengan kondisi yang berbeda. Laki-laki egonya gede, perempuan selalu ingin dimengerti. Ya. "Abi, iya Umi, aku pakai kerudung apa? Hitam atau putih?" "Hitam." Ya. Masuk kamar, ya. "Kalau hitam sama merah apa?" "Hitam." Ya. Nanti masuk kamar lagi keluar pakai biru, ya kan? Ya. Ini perempuan, ya. Lah kalau laki-laki kemudian dia gampang marah, ya sudah, meskipun dia imannya luar biasa, tapi untuk urusan-urusan kayak gini kita nggak ngerti. Mau pakai ta'aruf atau mau pakai pacaran, dua-duanya sangat beresiko bahwa kita menikahi seseorang yang memang hari ini menjadi ujian dari Allah kepada kita. Makanya it is okay, silahkan kalau kalian teman-teman di sini para hadirin pengen menjadi seorang yang menjalani pernikahan muda di awal usia, tafadhol. Hikmahnya banyak, nanti ketika Anda seusia 36 kayak saya, atau mungkin 37, 38, Anda sudah punya anak usia SD kelas 6, nanti anak Anda usia 17 tahun, Anda belum begitu tua untuk menemaninya. Makan berdua sama anaknya dipikir sama temennya, ya, "Temenmu ya, ini bapakku yo," ya kan? Tetapi kalau urusan nikah ini kamu tunda-tunda, terutama buat yang cowok, ya, 20 takut. Cowok itu biasanya 20 sampai 23 berani, ya. "Wani Mas," "Wani no Mas." Ya. "Buka ipangan opo?" Tergantung, senengannya kupat opo telok, ya kan? Bener. Nggak ada masalah. Lah engko turu ning ndi? Wo, turu bumi Allah itu luas. Ya bener luas, tapi kuwi nggonemu apa dudu, ya kan? Nek gur luasnya luas banget, Mas, ya kan? Mentalnya luar biasa. 25 agak mulai mikir, ya, kendo, ya, sik. 30 mulai takut, ya. 35 takut banget, ya. Apalagi lihat teman-temannya, ya Allah kayak nikah anaknya cilik-cilik itu loro kabeh, ya kan? Sing iji mentret, iji diare, iji muntaber, ya. Pusing. 40 sudah nggak mau nikah. 45 takut banget menikah. Mending saya sendirian aja. Makanya ketika Anda usia 23 maju pengen menikah, tolong lengkapi diri kita dengan ilmu-ilmu rumah tangga.
masjid jarang membahas tentang bagaimana menghadapi istri menangis. Kamu nggak pernah diajari sama ustadzmu. Ketika istri Anda menangis, maka ambilkanlah tisu. Ya kan? Tidak pernah. Ya. Terus tiba-tiba hari pertama, istri itu dibawa ke rumah kita, keluarganya sudah pulang. Tinggal sendirian Cie, ya kan? Nangis, ya. Kenapa Dek nangis? Ya. Nggak apa-apa Mas, kita pergi kerja, WhatsApp dowo banget, ya kan? Mas sebenarnya aku menangis itu karena aku kangen sama bapak ibuku, ya kan? Orang no titike, ya. Panjang jawaban ibu Juni, ya. Kenapa kok gitu Mbak? Karena laki-laki itu jempolnya gede, ya. Nek WhatsAppan mencet siji huruf 5 kepencet kabeh, ya. Maka ilmu rumah tangga ini penting. Bagaimana seorang Umar bin Khattab didatangi oleh seorang laki-laki ingin pradul tentang istrinya. Ya. Berkali-kali pengen ketemu sama Umar, nggak pernah ketemu. Di kantornya nggak ada, di rumahnya nggak ada. Suatu ketika kemudian sampai di rumahnya, posisi Umar itu di depan pintu rumahnya. Lalu kemudian sahabat ini ditanya, wahai Fulan, Anda ingin apa ketemu sama saya? Ya. Wahai Khalifah, saya itu kepingin ketemu sama Anda. Sebenarnya saya pengen melaporkan tentang kebiasaan istri saya yang suka ngomel-ngomel di rumah nggak jelas. Saya tiap hari dingomeli. Ya. Tapi saya bingung, ketika ketemu sama Anda, posisi Anda sedang diomeli sama istri Anda. Ya. Umar itu kenapa di luar rumah? Karena istrinya di dalam rumah itu ngomel-ngomel sama Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab ngasih sebuah nasihat, wahai Fulan, bersabarlah kamu terhadap istri kalian. Karena istri kalian itu dibesarkan oleh orang tuanya dari kecil sampai gede. Kemudian ketika dinikahi dia tinggalkan orang tuanya dan ikut sama Anda. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan Anda dilakukan oleh dia. Memasak, bikin roti, bikin makanan, nyetrika, cuci piring. Ya, mengandung anakmu 9 bulan 10 hari, melahirkannya dengan susah payah, mempertaruhkan nyawa. Itu semua kerjaan-kerjaan laki-laki yang kemudian ditanggung oleh perempuan. Sebenarnya Mbak, kerjaan yang namanya rumah tangga itu kerjaannya bapak-bapak. Kerjaan istri itu cuma satu, taat sama suaminya. Masya Allah. Ya. Wah, Enak ya? Bali-bali do turu kabeh ya satu. Nah, jadi kalau suaminya pulang, Umi aku capek sekali, tolong ya itu 2 ember dicuci, bisa? Ya, taat sama suaminya. Ya. Waduh. Sama aja ya. Tapi beda daripada kemudian suami nggak paham tentang masalah ini. Wopo wompol neng dindi, konompol neng konompol, ya kan? Kowe neng omah apa bae, ya kan? Saya tuh taat sama suami Bi, ya kan? Abi pengen apa dari saya? Makanya seorang laki-laki dia harus paham bagaimana dia menjadi kawam. Ya. Umar bin Khattab sudah mewanti-wanti sama kita, sabar sama istri, sabar. Makanya kemudian hari ini sebagai seorang laki-laki ya biasanya kalau sudah menikah yang keluar adalah awas ya, taat sama suami, jangan ngeyel ya, nggak boleh ngeyel. Berarti apa Pak? Nggak boleh berdebat, boleh aja silakan. Ya. Cuma rumah tangga yang akan kita bangun adalah rumah tangga masjid. Maksudnya apa? Ada imam dan ada makmum. Anda dapat istri, anak S3, nggak ada masalah, tapi dia harus paham bahwa dia makmum. Gak ada anak S3, imamnya SD, terus dia ngeyel. Allahu Akbar, takbir aja loh. Ya kan? Kamu cuma SD, aku S3, aku langsung sami Allahu liman hamidah aja. Ya kan? Nggak bisa. Ya. Di rumah juga seperti itu. Nanti qadarullah ya, misalnya hari ini kan orang sukanya gara-gara pop islami, ada film islami, novel islami, buku islami, semua serba islami. Akhirnya memori di kepala kita selalunya pengen sesuatu yang wow. Ya. Kalau ditanya ikhwan-ikhwan di sini, antum pengen calon istri yang seperti apa? Wah, kalau saya kepinginnya seperti artis-artis di KCB Ustaz. Wah, kalau antum saya seperti yang di AADC. Ya, kalau antum saya seperti yang di Upin Ipin aja Ustaz, ya kan? Gambarannya itu kepada aspek-aspek yang sifatnya pop islami. Ya. Kita jarang kemudian siap untuk menerima beraneka macam kondisi. Pernikahan adalah sebuah risiko dan ini sebuah perbuatan orang dewasa. Makanya kita harus siap dengan the worst yang paling buruk sekalipun dan kita juga akan siap dengan yang paling baik sekalipun. Di beberapa event pengajian saya bilang, ingat, cinta bukan satu-satunya alasan kita menikahinya. Ada sebuah kalimat ya yang sering kali didengung-dengung oleh para motivator.
Menikahi orang yang Anda cintai itu adalah pilihan. Tapi mencintai orang yang Anda nikahi itu adalah kewajiban. Ya. Jadi mungkin Anda punya deretan para mantan, ya. SD, SMP, SMA, ya. Punya banyak sekali mantan. Ya. Apakah Anda harus menikahinya? Itu pilihan. Apakah Anda akan menghampirinya salah satu di antara mereka atau tidak? It is your choice. Ya. Tapi ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan Anda menikahi seorang perempuan, maka Anda harus berikan cinta Anda kepada dia. Saya kasih contoh. Kalau remaja seperti Anda, usia-usia 20, 19, 18, 21, 22, 23, itu memang di sini, apalagi habis motivasi menikah seperti ini, di sini itu membara. Ya. Kalau ada lihat kain berkelebat, akhwat bro, dudu bro, jemuran, ya kan? Ya. Teratapan tok, ya kan? Walau masuk masjid seperti ini kosong, itu tidak ngapa-ngapa, diem tok, kosong itu meneng tok, ya. Sesuai turu, ya. Tapi kalau itu ditutup pakai hijab, kemudian dari balik hijab ini ada suara seorang perempuan watuk, akhwat bro, ya kan? Langsung ngambil mushaf itu, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggal milih nahawan atau apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dalam hatinya itu, ukhti, dengarkanlah suaraku, ya kan? Ukhtinya akhirnya mendengarkan, siapa itu? Dari balik tabir suara ikhwan yang sangat merdu. Jojo deh nggak kamera GoPro terus kemudian diupload di YouTube, ya kan? Siap-siap ini bae bar kuwi bata, ya kan? Ikro si jirung rampung, ya kan? Maka saya bilang hari ini godaan terbesar kalian adalah bagaimana kemudian menahan nafsu ini ketika belum menikah. Saya sering ibaratkan dengan puasa. Orang kalau puasa ya, teman-teman di sini kalau puasa jam 4 pagi kita sahur, kemudian apa? Jam 9 pagi kita itu sudah digoda. Keluar dari kos-kosan lewat warung sate ayam dikipas, asapnya itu udah kena hidung kita. Ya, menyapa pelan-pelan pertemuan antara gajih dengan areng gitu ya kan? Set, ya kan? Apakah Anda tergoda? Oh ya jelas, perut lapar kok. Ya. Tapi apakah Anda membatalkan puasa Anda? Oh tidak, saya akan komitmen hanya akan makan ketika adzan maghrib. Lanjut, ya awas ya sate ayam, nanti maghrib tak pangan sampean, ya kan? Kita lanjut jalan itu, aku mau lewat kono, aku tak lewat liane. Sate ayamnya ngeri kok. Barang lewat liane ternyata di situ ada sate kambing, dagingnya tuh lebih tebal. Asapnya itu ngungkuli fogging, ya kan? Ya. Apakah tergoda? Samsung tergoda no. Tapi apakah komitmen kita luntur? Tidak. Atas nama Allah, saya hanya akan makan ketika adzan maghrib. Paling kita bilang, awas ya sate kambing, nanti maghrib tak makan juga kamu. Jam 3 sore, tinggal beberapa jam, kamu lewat di sebuah warung, es teler. Ada mangkoknya itu ya, berembun, ya kan? Atasnya ada kelapa muda, ada nangka, ada durian, diguyur dengan koko pandan warna merah, ya. Tiba-tiba netes di sini tuh, ser, ya kan? Apakah Anda akan membatalkan puasa? Oh tidak, kenapa? Komitmen sama Allah. Ya, wonggur cuma tinggal 2 jam kok, awas yuk es teler, nanti tak minum kamu. Ya. Pas kamu adzan maghrib, kamu di masjid sedang ngajari TPA. Ada adzan, Allahu Akbar, takmir, itu cuma menyediakan teh anget. Itu pun cuma separuh gelas, ya kan? Mbok rasake, ora pate legi, ya. Sama gorengan 1, kurma 2, sudah kamu makan, kenyang. Datang bapak-bapak penjual sate ayam, mas katanya mau makan sate ayam, wah sudah kenyang saya pak. Sate kambingnya, wah mau mutah ini pak, ya kan? Es telernya, sudah pak, saya teh hangat sudah cukup. Ini ibarat apa? Kita hari ini diajak oleh para ustadz dan ustadzah untuk apa? Kita komitmen sama Allah, ya. Menikmati jalan taat dan penat ketika berada di jalan maksiat. Kita bilang sama Allah, saya akan jomblo sampai halal. Wes. Ternyata SMP kamu ada ketemu sama perempuan yang cakep. SMP melaku dik raine ireng brau rema matahari, ya kan? Ini jerawat tok.
Ya, kue ini hazelnut, silver queen, kene iki Oreo, ya kan? Tinggal melotot sing dimilih, ya. Dia lewat, kamu bilang, oh sate ayam lewat iki, ya kan? Ya. SMA, Masya Allah, godaan akhwatnya lebih ngeri lagi. Akhwat SMA sudah tahu bagaimana memilih produk jilbab yang berkualitas, ya. Sing kira-kira nek ngedure abang, jubai kudu abang, kaos kakine abang, sepatune biru. Itu Spiderman ini, ya kan? Terus apa? Dia lewat, Masya Allah, ini sate kambing ya, astagfirullahaladzim, saya jomblo sampai halal. Akhirnya kamu sekarang kuliah, apalagi neng Jogja, weh. Kamu buka Facebook itu ya, klik search engine, akhwat, klik. Akhwat sebening embun, wes. Akhwat sehangat mentari, ya kan? Akhwat sehemat eksis, walah, malah nyebut produk, ya kan? Ahwat-ahwat kampus, ahwat kampus sudah tahu bagaimana cara tutorial hijabers, ya. Mau pakai hijab aja buka YouTube, ya. Tarik kainnya, ya. Lilitkan ke leher Anda, ya. Tarik dua-duanya, ya kan? Ras itu jilbaban malah layatan, ya kan? Nah, hadirin sekalian, saya cuma pengen bilang, ya. Kita itu disuruh bersabar sama Allah. Lah, ternyata boso Jawa ini kalau di Indonesia kan agak susah. Ewodene, ternyata ewodene itu kan angel ya. Karena memang orang Jawa ini bahasanya lebih complicated, ya. Bahasa Inggrisnya melipir, angel banget ya kan? Kalau kita jatuh itu kan cuma fall, ya, fall. Kalau jatuh ini ngarep, ya fall into the front, ya. Ya dewe kan kejelungup, ya kan? Selesai ya. Saya akan lanjutkan sedikit. Nah, setelah itu apa? Ternyata kamu sudah sabar, sate ayam nggak makan, kemudian sate kambing nggak makan, es teler, ya. Kamu lihat ada awat-awat, para aktivis medsos luar biasa. Apa saja itu bisa menjadi quotation, ya. Dikei wetang putih, foto, cekrek. Air putih mengajarkan kepada kita ketulusan. Alah. Ya air putih loh, ya kan? Nek gerucuk iki seger, ketulusan piye, ya kan? Terus nanti ke kafe pesen es krim lumer-lumer, belajarlah dari es krim. Dia tidak akan bertahan ketika cuaca sangat panas, ya. Sebagaimana kita ketika berada di sebuah lingkungan maksiat, kita akan lumer di dalamnya, ya kan? Iso-iso nih, ya kan? Nah, akhirnya apa? Pada suatu ketika kamu berikhtiar, ya Allah, saya doa ya Allah, kalau engkau mengharapkan saya mendapat yang terbaik, berikan yang terbaik ya Allah. Akhirnya kamu menikah, ternyata pernikahan kamu, istri yang dianugerahkan Allah kepada engkau tidak seindah teman kamu SMP, tidak seindah teman kamu SMA, tidak seindah teman kamu kampus, trimonen. Insya Allah kui teh hangat mung separuh gelas, ya kan? Orang masalah, ya. Ojo dibanding-banding ke, mesake. Dan ini juga berlaku untuk para akhwat, ya. Jangan suka membanding-bandingkan suami dengan orang-orang lain, ya. Kamu lihat ada ikhwan, pemain sinetron, wis rambutnya pomade, ya. Irunge mancung, mripate bening, dadanya bidang, perutnya six pack 4 kotak di perutnya, ya. Mbok buka ibake teh kotak, ya kan? Sementara yang dianugerahkan Allah kepada engkau cuma seorang laki-laki biasa, wetenge yo gendut, awake yo glambir, ya kan? Ya, suarane ya, Assalamualaikum Adik. Iki lanang apa wedok, ya kan? Terima dengan lapang dada, ya. Kita itu saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Maka saat Anda sudah berniat, bismillah, saya akan menikahi dia. Luruskan niatnya. Di saat itulah setan akan mencoba untuk menarik-narik Anda. Tenan mas, kue milih DE. Mbak, kue tenanan milih mas kui. Perhatikan lagi toh mbak, lihatan lagi dengan sesama. Ya, rambutnya keriting, ya, awake ireng, ya, cendek, ya, urip meneh, ya kan? Maka seluruhnya kita tarik kepada satu niat bahwa niat kita itu membangun sebuah rumah tangga yang sakan. Sakan itu apa? Ibarat anak panah. Anak panah itu sebelum temancep di sasaran, dia itu mobile.
Buk, 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 buk. Kalau mungkin kamu bikin gerak lambat, itu dia mobile. Su, 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 su. Kalau sudah teman dah, ya, dia settle down, mendarat di situ diem. Laki-laki juga gitu. Sebelum dia menikah, woi molak-malik, zu, zu, zu. Ketemu karo seorang guru privat pas dolan ning omahe Pak Dene. Pak D, niku sinten Pak D? Itu guru private ponakanmu. Oh, penak yo, sok benek duwe bojo guru, ya. Aku rasa nyeluk guru les anakku dilesi karo bojoku dhewe, ya kan. Ternyata bareng dadi guru, malah ngelesi anake koncone, ya kan. Wah, ra penak dadi bojone guru. Kemudian kamu ke warung, ketemu sama mbak-mbak jilbaban, wayu, cakep, tapi jualan makanan. Ya, kayaknya enak ya kalau punya istri jualan makanan. Nanti saya pulang langsung disediakan makanan banyak sekali. Tapi ternyata penjual warung makan itu banyak sekali yang suka, tukang beca, tukang ojek, ya, tukang bis, ya kan. Akhirnya kamu makan hati. Ya. Kemudian ketemu sama perawat. Perawat itu Masya Allah, putih-putih ya mbak ya, seragamnya, ya kan. Kamu berpikir, wah kalau saya punya istri seorang perawat, Masya Allah, pasti saya terawat. Ya, ternyata punya istri perawat nggak enak, mau makan saja diajak debat, ya kan? Dek, goreng no tempe, sebentar mas, menurut penelitian tempe itu, ya kan? Kandungan gizinya, ya kan? Selalu mojak debat, ya kan? Akhirnya kamu lihat ada seorang bidan, wah penak yo di bojo bidan. Ternyata apa? Punya istri bidan juga nggak begitu enak, pendak dino nglairke wong, ya kan? Dek, kapan waktu buat aku? Mas, kowe hamil sih, ya kan? Astagfirullah, ya. Akhirnya mikir, enak itu kalau punya istri seorang dokter. Ya, cuma persoalannya tidak ada akhwat dokter yang mau sama sampean, ya kan? Ini loh, mobile. Makanya nikah itu salah satunya adalah sakinah. Sakinah itu artinya settle down. Makanya Rasulullah bersabda, wahai para laki-laki, kalau kamu di jalan raya atau di jalan sedang perjalanan menemukan atau tergoda dengan seorang perempuan yang kamu lihat, maka segeralah pulang. Karena apa yang dimiliki oleh wanita itu juga dimiliki oleh istri kamu. Ya. Itu kalau yang sudah berumah tangga. Lah kalau yang single, ya, mulai ono epitek wedok mas, ya kan? Ya. Nggak bisa ngapa-ngapa. Makanya ini bagus ya. Ada sebuah inisiatif menikahlah ketika kamu usia muda. Saya sarankan yang ikhwan sekitar umur 19, 20, 21 sampai 23. Itu di saat kalian bersemangat, ya. Di saat syahwat itu tinggi-tingginya. Yang perempuan saya sarankan sekitar umur 19 sampai umur 21. Ya. Nah gimana Ustadz, saya belum selesai kuliahnya, makanya nikahnya jangan pas kuliah, pulang wesi, ya kan? Kalau nikah pas kuliah nanti mengganggu perkuliahan ya. Dimarahi sama Pak dosen ya. Dan usahakan ya yang ikhwan jangan menikahi akhwat satu kelas ya kan. Kebanyakan satu saja ya kan. Sak kelas mau nikahi kabeh ya kan. Nggak boleh. Itu ya sedikit apa yang saya sampaikan seperti itu mas. Silakan.